Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ita Wulansari dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 22222240100. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita fabel tentang singa dan tikus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Bu Ilmi Solihat MPD. Yuk simak ceritanya berikut ini. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa yang gagah, bertubuh besar, berambut tebal, dan memiliki cakar yang sangat tajam. Karena itulah singa disebut sebagai raja hutan. Ia menganggap bahwa ia adalah hewan yang paling hebat di dalam hutan, sehingga semua para hewan tunduk kepadanya dan patuh kepadanya. Pada suatu hari yang cerah, singa sedang beristirahat di bawah pohon. Angin semilir yang membuat singa mengantuk dan tertidur. Tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang berlari sangat kencang dan ia tidak sengaja menabrak singa. Aduh, siapa yang sudah mengganggu waktu tidurku? Aduh, ternyata di depan singa sudah ada seekor tikus kecil yang sangat ketakutan dan kaget melihat singa yang bangun. Aduh, bagaimana ini? Singa terbangun. Aduh, bagaimana ya? Singa merasa kesal. Ia tidak suka tidurnya diganggu. Hei, tikus, kenapa kau mengganggu waktu tidurku? Kau tidak lihat aku sedang beristirahat. Maafkan aku ya singa, aku tidak sengaja. Maafkan aku. Tidak bisa aku maafkan kamu. Kau sudah membuat aku terbangun dan aku sekarang lapar. Maafkan aku singa, aku benar-benar tidak sengaja. Tiba-tiba singa mengangkat ekor tikus dan ia membuka mulutnya dengan lebar, ingin memakan tikus tersebut. Lalu tikus berteriak, jangan makan aku singa, jangan. Kenapa? Kau kan sudah mengganggu waktu tidurku. Sekarang aku lapar, jadi aku akan memakan kau. Jangan singa, jangan. Aku janji kalau kamu tidak memakan aku akan membantu di saat kamu sedang membutuhkan bantuan. Jangan makan aku ya singa. Kau nih. Ya sudahlah. Kau pergi sekarang, pergi. Lagi pula, kalau dipikir-pikir, kalau aku memakan kau, mana mungkin aku kenyang? Aku kan hewan yang besar, sedangkan kau hewan kecil. Ya singa, terima kasih singa. Aku akan menolongmu di saat kamu butuh bantuan aku. Lalu, singa pun pergi melanjutkan perjalanannya dan ia terlepas dari ancaman tersebut. Beberapa hari kemudian, singa sedang berjalan di pinggir hutan. Ia tidak mengetahui bahwa di pinggir hutan banyak sekali jebakan yang dipasang oleh para pemburu. Dan tiba-tiba hutan digemparkan dengan suara yang sangat keras, yaitu suara minta tolong singa. Tolong! Semua hewan tidak ada yang mendengarnya dalam hutan tersebut. Tapi tikus mendengarnya. Seperti suara singa. Iya, seperti suara singa itu. Wah, di mana dia? Aku harus menolongnya. Kemudian singa berlari sekencang mungkin untuk menghampiri sumber suara tersebut. Dan benar, ia menemukan bahwa
ada singa yang sedang meminta tolong. Ternyata singa terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh pemburu itu. Tunggu aku ya singa, tunggu aku sebentar lagi, tunggu aku ya singa. Tikus pun menghampiri singa dan berusaha untuk menolong singa. Tikus, tikus, apakah itu suaramu? Apakah itu tikus? Iya singa, benar, itu aku. Sebentar ya singa, aku akan menolong kamu. Cepat tikus, cepat panggil siapapun dan bantu tolong aku. Cepat ya tikus. Iya singa, aku akan menolongmu. Tikus, kau itu kecil, kau bagaimana menolong aku, sedangkan aku besar? Tenang aja singa, aku bisa. Bentar ya singa, sebentar. Tikus pun menggigit tali jeratan yang berada di tubuh singa dengan giginya. Lalu akhirnya jeratan itu pun terlepas dari tubuhnya singa. Tunggu sebentar ya, singa, tunggu sebentar. Sedikit lagi, tunggu sebentar ya singa. Akhirnya aku terbebas dari perangkap itu. Terima kasih ya tikus. Ternyata kau hewan yang sangat baik. Maafkan aku ya tikus, aku sudah meremehkan kamu. Tidak apa singa, aku hanya menjalankan tugas aku, yaitu membantu sesama hewan. Lagi pula, aku kan sudah berjanji akan membantu di saat kamu membutuhkan. Akhirnya, singa pun terlepas dari jeratan tersebut. Dan sekarang mereka menjadi sahabat. Singa sekarang tidak memandang bahwa ia adalah hewan yang paling hebat. Ia menjadi hewan yang baik dan mau berteman dengan siapapun. Jadi, pesan yang dapat diambil dari cerita singa dan tikus ini adalah bahwa kita itu harus menghargai satu sama lain. Bukan berarti yang kecil itu tidak hebat, tetapi yang kecil itu bisa jadi yang menolong kita di suatu hari nanti. Seperti ceritanya singa dan tikus tadi. Gimana? Seru bukan cerita singa dan tikus? Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.